Selamat pagi pemirsa, bersama saya Sebastian Justin di segmen pendidikan. Dan saya akan menjelaskan struktur sel dari tumbuhan. Ada 15 bagian yang menyusun menjadi sel tumbuhan. Yang pertama adalah plasmodesmata. Adalah suatu saluran terbuka pada dinding sel tumbuhan melalui mana benang sitosol terhubung dari sel-sel tetangganya. Membran sel adalah semi-permeable pada sebuah sel yang mengelilingi dan membungkus isi sitoplasma dan nukleus plasma. Dinding sel adalah matriks ekstraseluler yang menyelubungi tiap sel sebagai pelindung dan pembentuk sel. Kloroplas adalah bagian dari plastik yang mengandung klorofil. Kloroplas juga memiliki dua bagian, yaitu tilakoid dan tonoplas. Vakuola adalah organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar. Mitokondria adalah organel dengan membran ganda yang ditemukan pada sebagian besar organisme eukariotik. Peroksisom merupakan salah satu tipe badan mikrobodi pada sel tumbuhan. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran plasma. Sitoplasma juga terdiri dari air, protein, karbohidrat, lemak, mineral, dan vitamin. Vesikel Golgi merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel makhluk hidup yang terdiri dari cairan penutup oleh membran lipid bilayer. Badan Golgi merupakan organel yang terkaitkan dengan ekskresi sel, dan struktur ini dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop cahaya biasa. Retikulum endoplasma merupakan organel yang dapat ditemukan pada semua sel eukariotik. Nukleus merupakan organel terbesar yang paling menonjol di sel tubuh. Nukleus juga memiliki bagian-bagian yaitu polinukleus, selubung nukleus, dan nukleolus. Ribosom adalah organel ukuran kecil dan padat yang terdapat dalam sel dan berperan sebagai tempat sintesis protein. Vesikel bermembran ruang adalah ruang pada sel yang dikelilingi membran sel. Sitoskeleton merupakan jaring berkas-berkas protein yang menyusun sitoplasma dalam sel. Baik pemirsa, itu adalah bagian-bagian dari struktur sel tumbuhan. Sekian dari saya, Sebastian Justin. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Jonathan Nelson. Selamat siang, terima kasih pada teman saya Sebas. Sekarang saya akan melanjutkan. Nama saya Jonathan Nelson. Saya akan melanjutkan mengenai proses yang terjadi dalam sel tumbuhan. Dalam sel tumbuhan terjadi fotosintesis, adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan pada tumbuhan, terutama tumbuhan yang memiliki zat daun hijau, yaitu klorofil, dengan bantuan sinar matahari. Ada 4 hal yang paling dibutuhkan dalam proses fotosintesis. Pertama, air atau H2O, kedua karbondioksida atau CO2, klorofil, dan terakhir cahaya matahari. Air didapatkan tumbuhan dari dalam tanah yang diserap oleh akar, dialirkan ke seluruh bagian tumbuhan termasuk daun. Kemudian karbondioksida didapatkan dari udara yang masuk melalui stomata. Stomata ini letaknya di bagian bawah daun. Proses fotosintesis terjadi ketika klorofil di daun menangkap cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbondioksida menjadi gula dan oksigen. Gula yang dihasilkan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau disimpan dalam bagian lain seperti buah yang sering kita konsumsi. Selain gula, fotosintesis juga menghasilkan oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara dan kita gunakan untuk bernafas. Proses fotosintesis berlangsung dalam kloroplas melalui 2 tahapan reaksi, yaitu tahap reaksi gelap dan tahap reaksi terang. Reaksi terang atau reaksi Hill ini sangat bergantung pada cahaya. Energi ini ditangkap oleh klorofil, digunakan agar dapat memecah molekul air. Pemecahan molekul air tersebut disebut dengan fotolesis. Reaksi terang berlangsung di dalam grana. Grana adalah tumpukan tilakoid. Energi cahaya dalam grana akan memacu pelepasan elektron dari fotosistem di dalam membran tilakoid. Di dalam sel-sel daun terdapat tilakoid dan protein serta molekul lainnya yang akan membentukkan sistem fotosintesis.
Terdapat dua jenis fotosistem yang bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2, yang kemudian menghasilkan ATP dan NADPH2 sebagai produk utama dalam reaksi terang. Reaksi gelap atau reaksi Calvin juga biasa disebut dengan reaksi siklus Kelvin-Benson. Disebut gelap karena reaksi ini tidak bergantung dengan cahaya matahari. Reaksi gelap adalah proses ATP dan NADPH yang dibuahi CO2 menjadi gula. Reaksi gelap terjadi pada stroma. Di stroma terjadi fiksasi, reduksi, dan regenerasi. Fasenya terdiri dari penglihatan, fiksasi CO2, reduksi pembentukan RUBB, ribulosa bisulfat. Sekian, terima kasih dari saya. Sekarang akan dilanjutkan oleh segmen fashion show oleh Sang Hawanasa. Hai pemirsa-pemirsaku, kembali lagi bersama saya Sang Hawanasa, di mana kita akan membahas topik apa saja yang saya inginkan, karena ini stasiun TV milik saya. Nah pemirsa, pada hari ini kita akan membahas mengenai fenomena penutupan Citayam Fashion Week. Kita akan membahas bagaimana nasib-nasib dari artis-artis Citayam Fashion Week ini, yaitu JJ Slebel, kemudian Wahyu, Roy, Bonge, dan Kurma. Bagaimana nasib mereka sekarang setelah Citayam Fashion Week sudah ditutup. Kemudian kita juga akan membahas, pemirsa, baru saja saya mendapatkan breaking news dari lapangan, di mana ada seorang ilmuwan yang menemukan cara untuk berbicara dengan tanaman. Langsung saja saya alihkan ke lapangan. Sang Hawanasa, silakan. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Sang Hawanasa melaporkan live langsung dari TKP tempat kejadian penemuan. Pemirsa, saat dalam perjalanan kemari, kru saya mengalami kecelakaan dan hanya saya yang selamat. Mic ini pun sebenarnya juga bukan milik saya, ini milik warga di sebelah sana yang sekarang sedang mendengarkan lagu Sewu Kuto yang saya pinjam sebentar untuk liputan ini. Mic saya yang sebenarnya yang berfungsi sudah tiada bersama teman-teman saya yang sekarang dilarikan ke Adijasa. Namun kabar harus tetap diberitakan dan berita harus tetap dikabarkan. Oleh karena itu, di belakang layar yang sedang memegang kamera sekarang, saya dibantu oleh Profesor Banjan. Beliau telah menemukan cara untuk berkomunikasi dengan tanaman. Silakan Pak Profesor. Nah Pak Profesor, katanya Bapak ini menemukan cara untuk berkomunikasi dengan tumbuhan. Sebenarnya apa motivasi Bapak untuk mencari cara tersebut? Dan bagaimana proses Bapak menemukan alat tersebut? Sejak kecil saya dibully dan tidak mempunyai teman sama sekali. Karena berbeda kepercayaan, maka salah satu teman saya hanyalah tanaman. Karena dulu saya ingin selalu berbicara dengan tanaman, namun tidak bisa. Saya terinspirasi untuk mencari cara agar bisa berbicara dengan mereka. Bertahun-tahun lalu penelitian saya menemukan bahwa setiap tanaman memiliki gelombang suara yang berbeda-beda. Baru-baru saja kali ini saya menciptakan alat untuk membuat salah ngomong. Baru-baru saja saya membuat alat untuk berkomunikasi dengan mereka. Nah Pak, kira-kira bagaimana cara kerja alat yang Bapak temukan ini? Yang bisa Anda lihat ini bukanlah mikrofon, ini bukanlah headphone biasa, namun ini sudah saya modifikasi dengan komponen-komponen yang sangat canggih. Seperti yang Anda lihat, ini ada dua kabel, ada satu yang berwarna merah dan warna hijau. Yang berwarna merah berfungsi untuk mendengar suara tanaman, yang sementara warna hijau berfungsi untuk menerjemahkan dari HP tersebut. Sementara mikrofon ini berfungsi untuk berbicara dengan mereka. Nah Pak, kira-kira hari ini kita akan berbicara dengan siapa? Saya mempunyai teman lama yang bernama Sony sebagai eksperimen saya dan akhirnya itu berhasil. Sekarang ini tanamannya di sini saya kira. Coba Bapak berbincang-bincang dengan Sony. Oke. Halo Sony, apa kabar Sony?
Nah, pemirsa, kata-kata dari Sony akan langsung masuk ke HP Profesor Branjan. Oke, bisa dilihat bahwa Sony berkata kalau dia baik-baik saja dan dengan matahari yang sangat cerah. Oke, Sony, teman lama saya. Apa kegiatanmu akhir-akhir ini sebelum saya interview? Sekarang kita lihat dia tidak memiliki kegiatan sama sekali, tapi dia hanya menunggu air yang sangat turun. Oke, Sony, apa kata-katamu akhir-akhir kata-kata. Maaf, salah ngomong. Apa makanan favorit kamu? Sony berkata makanan favorit dia adalah feses kucing. Dan Sony terima kasih atas interview Anda dan waktu Anda. Baik pemirsa, seperti yang sudah kita lihat barusan, Sony suka makan feses kucing dan kesehariannya adalah dia menunggu matahari dan menunggu air hujan turun. Nah, Pak Profesor Branjan, bagaimana dengan fungsi-fungsi dari sel-sel tumbuhan? Kan ini topik yang sebenarnya sudah lama diperbincangkan dan diteliti oleh para ilmuwan, namun belum sempat ditemukan. Nah, mungkin mungkin Bapak bisa menanyakan pada Sony apa fungsi-fungsi dari sel-selnya. Sebenarnya saya dengan Sony sudah berbicara ini dengan lama dan dia sudah menjelaskan semua fungsi-fungsi sel dari fungsi-fungsi sel tanaman pada dia. Jadi semua fungsi-fungsi sel yang dia jelaskan sudah tercantum pada HP saya. Jadi kita tinggal melihat dan tinggal saya jelaskan saja. Fungsi sel yang ada di sini ada beberapa. Jadi kita akan langsung jelaskan semuanya. Yang pertama adalah fungsi sel plasmodesmata yang fungsi sel tersebut sebagai celah lewatnya zat dari sel ke sel lainnya. Ada yang kedua membran sel, fungsi tersebut untuk membentuk sel dan melindungi dari serangan Maaf Pak, dari luar. boleh lebih kencang suaranya? Oke. Fungsi plasmodesmata yang pertama pada sel tumbuhan sebagai celah lewat zat-zat dari sel ke sel lainnya. Untuk kedua membran sel berfungsi sebagai membentuknya sel dan melindunginya dari serangan dari luar, membentuk enzim yang berguna untuk reaksi metabolisme dan melindungi bagian sitoskeleton. Yang ketiga, dinding sel berfungsi sebagai melindungi sel tumbuhan, mempertahankan bentuk sel dan mencegah absorpsi air secara berlebihan. Yang keempat, kloroplas adalah sebagian tempat berlangsungnya proses fotosintesis yang berfungsi sebagai menyediakan tempat-tempat untuk proses aktivitas fotosintesis, di mana cahaya matahari yang ditangkap oleh tumbuhan akan diserap melalui klorofil dengan baik. Yang kelima, fungsi vakuola. Fungsi vakuola pada sel tumbuhan diantaranya berperan dalam turgiditas dan bentuk sel, tempat penyimpanan dan penimbunan sebagai lisosom, dan membantu proses homeostatis. Yang keenam, mitokondria berfungsi sebagai tempat menghasilkan energi. Yang keenam, fungsi peroksisom dalam sel tumbuhan diantaranya sebagai berikut: berkontribusi dalam penyerapan cahaya, pengubahan purin dalam sel, berperan dalam memecah asam lemak menjadi molekul yang kecil. Ini ada juga fungsi utama dari sitoplasma untuk menyokong serta memastikan keamanan molekul seluler dan organel yang berada di dalamnya. Yang ke-8 atau ke-berapa saya lupa, saya jelaskan semuanya aja. Yang ke ini vesicle Golgi berfungsi sebagai transportasi yang mengantar protein dan lemak dan retikulum endoplasma ke badan Golgi. Ada juga badan Golgi berfungsi sebagai membawa material ke berbagai tujuan sel, terutama yang berhubungan dengan sekresi. Selanjutnya ada retikulum endoplasma yang berfungsi sebagai memproduksi, memproses sekaligus sarana transportasi protein transmembran dan lipid untuk membran sel beserta sebagai komponen sel lainnya. Selanjutnya ada inti sel, antara lain mengatur semua kegiatan sel, mengatur pembelahan sel, dan menyimpan informasi genetik pada tumbuhan. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom berfungsi sebagai sel tumbuhan maupun makhluk hidup lain, yaitu untuk membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Ada vesicle ada fungsi vesicle sebagai membentuk katun atau vesikula yang berfungsi untuk sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel pada tumbuhan. Yang terakhir yaitu fungsi sitoskeleton adalah mendukung kehidupan sel, memberikan bentuk serta mengatur dan menyambungkan organel atau semacam organ yang ada di dalamnya. Itu adalah sekian dari fungsi-fungsi sel yang Sony jelaskan pada saya. Baik Pak Branjan, terima kasih atas waktunya. Nah pemirsa,
Demikian dari Bapak Brensian dan Sony, seorang tanaman. Maafkan bila terjadi banyak goyangan selama proses liputan, karena kru saya sudah tiada, jadi kami rekaman seadanya. Saya Sang Manasa, pamit undur diri, kembali ke studio. Sedap banget wangi rainbow dari Jerman. Baik pemirsa, langsung bersama saya kembali. Kita akan membahas juga fenomena kenapa Kominfo main blokir-blokiran. Kita akan menganalisis fenomena tersebut dari segi psikologis, psikis, dan fashion. Apa yang memungkinkan otak-otak mereka ini kempis hingga main blokir-blokiran kayak anak baru putus. Pemirsa, mungkin saja ini hipotesis saya ya, bahwa mungkin seragam PNS mereka itu terlalu jelek dan tidak fashionable, sehingga saat mereka bekerja mereka ini bad mood, dan lahirlah ide bodoh ini untuk memblokir aplikasi-aplikasi tertentu. Baik pemirsa, langsung saja tetap di sini bersama saya Sang Manasa, di mana kita akan membahas topik-topik tersebut.